lokal, itu di daerah. Saya mengalami justru di kecamatan orang seperti itu. Jadi saya kira masih banyak orang-orang yang karena hati nuraninya sampai rela meninggalkan pekerjaannya, karena meskipun itu pekerjaannya menghasilkan banyak uang, tetapi untuk hatinya tidak menenteramkan. Nah, untuk sampai pada hati yang seperti itu tadi perlu latihan. Jangan ikut arus. Ya, tapi kan nggak mungkin misalnya orang itu tahu pokoknya bisa langsung kuat teguh itu tanpa suatu latihan. Maka latihan rohani itu menjadi unsur-unsur yang saya kira karena kalau orang yang biasa itu Pak membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, itu pun menjadi sangat kabur. Sehingga orang pun itu kan perlu discernment istilahnya itu, perlu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau di dalam biara itu ada namanya discernment, istilahnya suster, namanya membedakan roh, mana roh yang baik dan mana roh yang tidak baik. Termasuk misalnya kalau kami mau memilih pemimpin itu bukan memilih pemimpin di dalam hawa nafsu. Kayak milih paus itu juga kan, lalu bukan karena itu sudah lihat nampak hebat. Belum tentu yang nampaknya hebat itu ketika di hadapan Roh Kudus itu lalu nanti seluruh ketika berdoa itu lalu yang akan muncul itu. Kadang-kadang sesuatu yang sangat berbeda dari yang pernah dipikirkan. Itu misalnya Paus Leo XXIII itu. Orang sudah mengatakan, walah Paus sakit-sakitan tua, masa mau membuat konsili. Loh, ternyata ya salah gitu. Yohanes mengundang seluruh konsili. Orang juga bingung itu, ternyata muncul dari konsili itu pembaruan yang sangat luar biasa. Konsili Vatikan II itu kalau dilihat dari konsili Vatikan pertama, dari jendela yang tertutup menjadi jendela yang terbuka, itu sangat berbeda sekali. Dari yang selalu gereja sombong mengatakan extra ecclesiam nulla salus, dari gereja yang mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, berkembang menjadi extra Christus nulla salus. Kan berbeda sekali. Bukan di luar gereja nggak ada keselamatan, tetapi di luar Kristus memang tidak ada keselamatan. Itu kan berbeda. Kalau yang pertama itu kan gereja sangat sombong sekarang. Tapi karena yang tadi Paus yang dianggap remeh itu tadi, oh yang terpilih itu malah yang kelihatannya sudah tua, sakit-sakitan, besok diharapkan tidak lama mati, gitu kan? Tapi malah membawa perubahan yang sangat luar biasa. Itu loh Pak, karya roh itu ya kadang-kadang gitu. Dalam gereja itu, dalam kepemimpinan provinsi itu ya kadang-kadang begitu. Loh, tiba-tiba kok yang dipilih itu bisa terjadi. Ada discernment. Kasih. Jadi yang memang betul-betul memang harus dipikirkan. Saya baru dengar dari Pak Hasto, bukan Hasto atau siapa ya. Jadi ketika ketika COVID terjadi itu kan ternyata banyak orang mengalami kebingungan, termasuk sebenarnya Presiden Jokowi. Jadi mau memutuskan apa ini, apakah lockdown atau yang lain. Ternyata dari cerita itu Pak Jokowi itu berkontemplasi. Nah ini yang kan jarang itu kalau pemimpin itu berkontemplasi. Ternyata Pak Jokowi itu berkontemplasi
supaya bisa memutuskan dengan baik. Dan kan akhirnya Indonesia mengambil keputusan tidak lockdown. Saya kira itu sama dengan raja-raja zaman dulu itu ya, ada kontemplasi. Kalau mau memutuskan sesuatu yang penting itu kontemplasi. Kontemplasi. Bertapa, maka kan sebenarnya gelarnya Hamengkubuwono itu sana kan sampeyan dalem ingkang sinuwun, lalu ada Panotogomo. Nah itu Panotogomo itu sebenarnya berkaitan dengan unsur-unsur seperti kontemplasi. Tapi kan ketika semuanya itu berubah menjadi suatu apa ya, penghormatan kepada kebudayaan yang inti macam itu kan kalau hilang. Kontemplasi. Berkontemplasi dengan berdoa. Apakah di dalam kegiatan kontemplasi itu apakah berdoa atau bagaimana? Doa itu, kontemplasi itu termasuk doa. Jadi doa itu ada macamnya kan. Doa yang dengan kata-kata, yang paling biasa itu kan dengan kata-kata. Tapi juga ada doa hening. Nah heningnya itu dengan mengheningkan apa? Kalau heningnya itu tingkatannya mungkin pikiran, mengendalikan pikiran, itu lebih mungkin kepada meditasi. Sedangkan yang lebih jauh lagi itu orang sampai pada yang namanya kontemplasi. Kontemplasi itu paling sebenarnya tingkatnya paling dalam. Nah sekarang ini kan meditasi itu kadang-kadang disempitkan, nah meditasi kesehatan. Iya kan? Banyak hening untuk orang supaya sehat itu banyaknya. Apalagi orang meditasi itu supaya bisa punya kekuatan. Ada salah. Dan sebenarnya yang benar itu kan sebenarnya kan mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Mengalami hal yang lebih dalam perjumpaan. Kalau orang kontemplasi itu bisa sampai pada pengalaman bahwa ketika misalnya membayangkan orang yang disentuh oleh Yesus dan disembuhkan, itu bisa menjadi pengalaman kita sendiri. Kontemplasi itu arahnya sampai ke dalam. Ya, itu memang betul lebih. Nah, yang paling biasa ini kita ini kan doanya membaca doa. Nah, ya, belum bisa. Karena kalau kita misalnya hening dulu, ya heningnya hanya sejenak dan ketika hening mau kita gitu, dia masih. Iya kadang-kadang kan begitu. Wong di dalam misalnya yang doa kita yang doa kolekta itu. Marilah kita berdoa lalu hening loh. Nah itu ketika hening itu juga kalau terlalu lama nanti kan bingung itu. Itu ngomongnya lupa doanya. Padahal sebenarnya kan itu kesempatan umat untuk menyampaikan doa intensi yang dibawa dari rumah. Ketika pastor mengatakan marilah kita berdoa, pada saat itulah kita mendoakan intensi yang kita bawa dari rumah. Maka namanya kolektor. Sehingga pastor itu mengumpulkan doa dari seluruh umat itu dirangkum dengan doa itu. Nah, tapi kalau umatnya terlambat, ya sampai bacaan ya kolektornya nggak ada. Jadi saya kira unsur inilah yang harus ada sebenarnya di dalam masyarakat kita ya, di dalam masyarakat kita, sehingga ketika batinnya itu sungguh-sungguh
manage, maka akan membawa dampak yang baik. Nafsu yang tidak teratur itu membahayakan perjanjian dengan Allah dan sesama yang mencipta-ciptakan bangsa Tuhan. Itu misalnya Raja 21 dan 2 Samuel 11. Kita baca. Ini membahayakan perjanjian. Ngeri itu ya.